Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samantha Yusanda Wayudi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah tema yang sangat menarik dan penting, yaitu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga identitas, jati diri, dan kekuatan budaya suatu bangsa. Lalu, bagaimana posisi bahasa Indonesia di dunia saat ini? Apakah mungkin menjadi bahasa internasional? Mari kita bahas bersama. Bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan global, seperti diplomasi, ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Saat ini, bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Spanyol mendominasi komunikasi di internasional. Namun, tahukah Anda bahwa saat ini bahasa Indonesia juga memiliki peluang besar untuk masuk ke jajaran tersebut? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pengaruh dan penggunaannya telah melampaui batas-batas geografis. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, bahasa Indonesia berpotensi besar untuk menjadi bahasa internasional yang diakui dan digunakan secara global. Saat ini, sekitar lebih dari 275 juta penduduk Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya, bahasa Indonesia termasuk dalam 10 bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia. Selain di Indonesia, bahasa Indonesia juga digunakan di negara tetangga seperti Malaysia, Timor Leste, Brunei Darussalam, dan Singapura, serta dikenal oleh komunitas diaspora di Belanda, Suriname, Arab Saudi, dan Australia. Jumlah penutur yang besar merupakan modal penting agar sebuah bahasa bisa digunakan secara internasional. Bahasa Indonesia dikenal memiliki struktur gramatikal yang sederhana dan logis. Tidak ada perubahan bentuk kata kerja berdasarkan subjek atau waktu, seperti dalam bahasa Inggris, Jepang, atau Prancis. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kita cukup mengatakan saya makan, atau dia makan, dan kami makan. Kata kerja makan tetap sama, tanpa perubahan bentuk. Ejaan dalam bahasa Indonesia juga konsisten dan fonetik, sehingga apa yang ditulis umumnya sama dengan cara membacanya. Karena kemudahan ini, banyak penutur asing yang merasa bahasa Indonesia lebih cepat dikuasai dibandingkan bahasa-bahasa lainnya. Saat ini, banyak universitas ternama di dunia membuka program studi atau mata kuliah bahasa Indonesia. Contohnya di Australia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda. Terdapat lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia kepada mahasiswa asing. Program beasiswa dan mahasiswa dari pemerintah Indonesia juga menjadi pintu masuk utama bagi mahasiswa asing untuk datang dan belajar bahasa, serta budaya Indonesia langsung di tanah air. Setiap tahun, ratusan orang asing datang ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia hanya untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tak bisa dipungkiri, bahasa populer berperan besar dalam menyebarkan bahasa ke seluruh dunia. Contohnya, banyak lagu-lagu Indonesia yang viral di YouTube dan TikTok, bahkan ditonton jutaan kali oleh orang dari berbagai negara. Konten kreator dari luar negeri juga mulai memproduksi video reaksi terhadap lagu atau film-film Indonesia, bahkan mencoba berbicara dalam bahasa Indonesia. Selain itu, berkembangnya pariwisata dan kekayaan budaya Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok, semakin banyak turis asing yang mengenal dan mencoba belajar bahasa Indonesia secara informal. Indonesia bukan negara kecil, kita adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, anggota aktif G20, dan memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dan dengan meningkatnya posisi Indonesia dalam forum-forum internasional, bahasa Indonesia pun mendapatkan panggung baru. Beberapa pidato pejabat di Indonesia, di PBB dan ASEAN, kini bahkan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Merupakan langkah simbolis yang penting. Semakin diperhitungkannya posisi Indonesia di dunia internasional, semakin besar pula kesempatan bahasa Indonesia untuk diakui dan digunakan lebih luas. Jika bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa internasional, maka memiliki manfaat atau dampak yang sangat besar, yaitu Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai di dunia global. Produk budaya dan ekonomi kreatif kita lebih mudah dipasarkan secara internasional. Anak-anak bangsa kita juga bisa lebih percaya diri karena menggunakan bahasa sendiri dalam forum global. Dan yang terpenting, identitas bangsa kita semakin kuat
tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bahasa asing. Melihat dari jumlah penutur, struktur yang mudah, pengaruh budaya, dukungan pendidikan, dan posisi Indonesia di dunia, sangat jelas bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang cukup kuat untuk menjadi bahasa internasional. Tentu, hal ini tidak dapat bisa terjadi dalam semalam, tetapi dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda seperti kita, impian ini sangat mungkin untuk terwujud. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan bangga dan ikut memperkenalkannya ke dunia. Karena bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan identitas dan kebudayaan bangsa. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa dan salam bangga berbahasa Indonesia.